Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya. Sekali lagi ada haleluya. Semuanya bersuka cita sore hari ini, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Sore hari ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Saya mau ajak kita semua, tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita, saudara, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan beberapa minggu terakhir gereja kita membahas tentang doa, saudara. Ya, kenapa ini penting? Karena doa adalah salah satu aspek fundamental yang paling dasar bagi iman Kristen, saudara. Tapi seringkali kita melihat doa itu malah seringkali diabaikan, saudara. Ya. Kita tahu doa itu penting, tapi seringkali doa itu menjadi peluru terakhir yang kita lakukan ketika pilihan udah tidak ada lagi. Jadi doa itu bukan pilihan yang pertama. Nah, melalui seri khotbah ini, saudara, kita akan sama-sama belajar bahwa kita akan melihat doa itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi orang Kristen. Bukan hanya sekedar kewajiban rohani, tapi doa adalah kebutuhan rohani. Amin, saudara. Ya. Dan karena tema besar gereja kita adalah menjadi pelaku firman, tentunya harapan gereja adalah supaya jemaat GPD ini adalah menjadi jemaat yang suka berdoa. Ada haleluya? Haleluya. Nah, judul sore hari ini adalah doa sebagai sarana anugerah. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Doa sebagai sarana anugerah. Apa maksudnya doa sebagai sarana anugerah? Kalau kita tahu bersama sarana adalah kendaraan, saudara ya. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Ayat pokok kita sore hari ini diambil di dalam Filipi dan juga Yakobus. Saya mau mengundang kita semua kembali bangkit berdiri. Sebab kita percaya kita membaca kebenaran firman Tuhan yang suci, kudus, penuh otoritas dalam kehidupan kita. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang nyaring, saudara ya. Filipi 4 ayat 6-7, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yakobus 5 ayat 16, 2-3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau mulai dengan menunjukkan sebuah gambar, saudara. Ada yang bisa menebak ini gambar apa? Orang lagi ngapain? Stretching, saudara ya. Nah, orang ini bukan sedang yoga atau pilates, saudara ya. Orang ini lagi bangun tidur, saudara. Pertanyaan untuk kita semua. Apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita bangun tidur, saudara? Bisa jawab sama-sama, kita tahu jawabannya. Cek HP, saudara ya, cek notifikasi kita, cek Instagram kita, apakah ada yang nge-like, like-nya sudah sampai 1000 atau belum, saudara ya. Atau kita lihat, cepat-cepat lihat TikTok Shop, saudara ya. Berapa banyak dari antara kita yang ketika bangun kita berdoa? Saya yakin semuanya, amin saudara. Ya, karena kita adalah jemaat yang suka berdoa. Nah saudara, satu kali ini ada sebuah cerita, saudara ya. Ada seorang pria pernah mengatakan begini, saudara. Wah, saya kalau disuruh berdoa, saya nggak punya waktu. Ya, kenapa kamu nggak pernah berdoa? Pria itu menjawab, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Tapi ketika dicek HP-nya, saudara tahu di HP kita itu ada screen time, betul ya? Berapa lama kita menghabiskan waktu dengan HP kita? Nah, orang ini bilang, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Tapi waktu dilihat HP-nya, saudara, screen time-nya sampai 7 jam. Ada yang sampai 6 jam, saudara. Tadi dia bilang, saya nggak punya waktu untuk berdoa, tapi kalau untuk main HP ada waktu, saudara. Nah, artinya apa? Ini adalah tanda bahwa, perhatikan saudara, kalau kita tidak berdoa, kalau kita malas berdoa, itu bukan karena kita tidak punya waktu, saudara. Tapi karena apa? Karena bagi kita, doa itu tidak penting, saudara. Ya, coba kita renungkan, saudara, sore hari ini. Kita tahu doa itu penting,
Tapi pertanyaannya, kenapa kita malas melakukannya, saudara? Saudara tahu doa itu penting, amin? Kita tahu, saudara. Tapi kenyataannya kita malas melakukannya. Jawabannya ada dua, saudara. Yang pertama, kita tahu doa itu penting, tapi kita tidak merasa doa itu penting. Sehingga kita tidak melakukannya. Kita merasa doa itu menyita waktu. Bagi orang yang sibuk, doa itu menyita waktu, saudara. Ngapain doa buang-buang waktu? Saya punya banyak pekerjaan lain. Saya lebih baik mengurusi bisnis saya. Saya tidak punya waktu untuk berdoa. Tapi bagi orang yang malas, doa juga menyita waktu. Saya lebih baik nonton TikTok, saya lebih baik scrolling Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, saudara. Itu yang pertama. Kita tahu doa itu penting, tapi kita tidak merasa doa itu penting. Makanya kita tidak berdoa. Yang kedua, saudara, kenapa kita tahu doa itu penting tapi kita malas melakukannya? Karena kita belum sadar bahwa doa ternyata adalah sesuatu yang berharga, saudara. Coba kita renungkan, saudara. Bukankah kita selalu memprioritaskan apa yang menurut kita paling berharga? Betul apa betul, saudara? Kalau kita disuruh ngerjain proyek yang nilainya puluhan juta, kita dengan sangat senang hati mengutamakan proyek itu, saudara. Seandainya pengumuman PD yang datang doa Kamis malam akan dikasih 100 juta per orang, kira-kira penuh nggak? Pasti penuh. Bahkan mungkin kursinya nggak cukup, saudara. Kita selalu memprioritaskan apa yang menurut kita penting dan berharga. Jadi ketika kita tidak berdoa, kemungkinan besar mungkin, saudara, kita tidak menganggap doa itu penting dan berharga, saudara. Ya. Tapi ketika kita mulai paham bahwa doa sebenarnya adalah sarana anugerah. Ketika kita mulai melihat nilai dan value dari doa, saudara. Ketika kita mulai paham bahwa ternyata doa adalah hadiah yang Tuhan berikan, hak istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka doa tidak akan lagi terasa seperti sebuah kewajiban, saudara. Karena kita tahu ini adalah sesuatu yang berharga, saudara. Doa enggak lagi menjadi kewajiban kita terpaksa melakukannya, tidak. Tapi doa berubah dari kewajiban menjadi kesukaan, saudara. Ada amin? Dari keterpaksaan menjadi sebuah kebutuhan. Ketika kita tahu apa yang doa bisa lakukan dalam kehidupan kita, komentar kita mulai berkata seperti ini, oh ternyata saya butuh berdoa. Ya. Kenapa, saudara? Karena doa adalah sebuah sarana yang Allah gunakan untuk memberikan kekuatan, pengampunan, penghiburan, dan bimbingan kepada kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat doa itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, poin yang pertama, kita akan melihat apa itu sarana anugerah, saudara. Supaya kita paham, saudara ya. Supaya kita melihat keberhargaan dari doa, saudara. Nah, apa itu sarana anugerah? Di dalam dunia teologi, saudara, kita belajar sedikit saja satu istilah baru, saudara ya. Ada yang namanya means of grace atau sarana anugerah. Boleh katakan sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3, sarana anugerah. Nah, apa itu? Jadi ini adalah alat atau kendaraan yang Allah tetapkan untuk menyalurkan kasih karunia-Nya kepada umatnya. Jadi doa ini sudah ditunjuk oleh Allah. Ya, diberikan kepada kita sebagai kendaraan yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyalurkan kasih karunia-Nya kepada umatnya. Jadi kalau saudara rindu dikuatkan, rindu dihibur, rindu mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, doalah tempatnya, saudara. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi doa adalah kendaraan yang Tuhan sudah tetapkan, saudara. Contoh, waktu saudara mau transfer uang, sarana apa yang saudara gunakan? Mobile banking, saudara ya, atau kita pergi ke ATM, itu sarana yang kita gunakan. Nah, saya mau kutip dari Katekismus Westminster, saudara ya. Sarana-sarana yang biasa yang digunakan oleh Roh Kudus untuk memberkati kita adalah firman, sakramen, dan doa. Semua itu menjadi alat efektif untuk keselamatan umat pilihannya itu kita, saudara. Firman, sakramen, dan doa, di mana kita menemui ketiga hal ini, saudara. Yang pertama,
kita menemui ketiga hal ini di gereja. Amin, saudara. Makanya ke gereja itu penting, saudara. Ada amin? Boleh katakan kanan kirinya, ke gereja itu penting. Jangan bolos ke gereja, saudara. Karena ketika Tuhan memanggil kita untuk pergi ke gereja di hari Minggu, tahu saudara apa yang terjadi? Tuhan sebenarnya sedang mengundang kita untuk memberkati kita, saudara. Luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita akan fokus di bagian yang doa, saudara. Jadi Allah itu senang sekali bekerja menggunakan sarana, saudara. Tuhan itu tidak selalu bekerja lewat keajaiban atau mujizat setiap saat, enggak, saudara. Ya. Tapi lewat hal-hal sehari-hari, lewat hal-hal yang natural, Tuhan itu bekerja. Contoh, ketika saudara berdoa untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan menyulap saudara dalam waktu satu malam? Tiba-tiba besoknya jadi orang yang sabar. Saya jamin pasti enggak, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang suka berproses. Dia menggunakan sarana, hal-hal yang natural, yaitu apa? Orang-orang di sekitar kita. Untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, doa adalah sarana natural yang Tuhan gunakan. Ini kegiatan kita sehari-hari doa ini, saudara. Tapi Tuhan pakai untuk memberikan kita kekuatan, penghiburan, pengampunan, bimbingan, hikmat, saudara. Jadi ada banyak keuntungan sebenarnya kalau kita berdoa, saudara. Ya. Bayangkan saudara pernah kehabisan baterai HP ketika di jalan atau dimanapun sedang pergi meeting? Pasti pernah, saudara ya. Apa yang kita lakukan ketika baterai HP kita habis, saudara? Apa kita cuma duduk diam dan berharap HP-nya baterainya ngisi sendiri? Tentu tidak, saudara. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita cari charger untuk mengirimkan sumber daya ke HP kita, saudara. Nah, doa adalah charger rohani, saudara. Tanpa doa, iman kita lemah, mental kita goyah, dan semangat kita cepat habis, saudara. Jadi mari coba kita evaluasi kehidupan kita, saudara. Apakah belakangan ini kita sedang lemah? Apakah belakangan ini kita sedang bertanya-tanya, kenapa saya kok suka banget ketakutan? Saya kok khawatir berlebihan? Kok saya orangnya gak semangat, mental saya cepat goyah? Kemungkinan besar kita sudah mulai tidak berdoa, saudara. Karena doa adalah sarana yang Tuhan gunakan untuk menyalurkan kekuatannya, damai sejahteranya, itu lewat doa, saudara. Jadi waktu kita lemah, ketakutan, ya, kemungkinan besar ya karena kita sudah mulai tidak berdoa, saudara. Ya. Jadi doa itu ada banyak sekali benefitnya. Kita diberikan kekuatan, penghiburan, pengampunan, damai sejahtera. Kita diberitahu arah hidup yang harus kita ambil. Yang dimana kalau kita nggak berdoa mungkin kita tidak dikuatkan, saudara. Mungkin kita tidak dihibur. Mungkin kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera karena kita tidak berdoa. Padahal Tuhan sudah bilang, lewat doalah kamu dikuatkan, kamu dihibur, kamu diberikan hikmat. Jadi bicara tentang doa, saudara, ini bukan soal kita bicara ke langit kosong, sia-sia nggak ada artinya, enggak. Tuhan mendengar doa kita, saudara. Dan melalui doa, kalau saudara baca di Ibrani, sebenarnya kita ini sedang datang langsung ke tahta kasih karunia Allah. Melalui pengantara imam besar kita yaitu Kristus. Saya mau sebutkan dua contoh, saudara ya. Bagaimana doa adalah sarana anugerah dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa memberikan kita damai sejahtera. Kita lihat ayat kita tadi, saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini sedang mencari damai sejahtera yang melampaui segala akal, datanglah di dalam doa, saudara. Amin, saudara. Dalam kehidupan ini yang semuanya serba cepat, penuh dengan tekanan. Sering kali saudara kita merasa cemas, khawatir akan berbagai hal.
pekerjaan, masalah keluarga, finansial, kepastian masa depan, saudara ya, banyak hal. Semua hal itu seringkali merenggut kedamaian hati kita, saudara. Tapi kita melihat di ayat ini ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita berdoa, saudara. Ya. Jadi di sini Paulus sedang memberitahu kita bagaimana caranya mendapat damai sejahtera ketika hati kita cemas. Jadi ini adalah peta jalan menuju ketenangan dan damai sejahtera yang sejati. Paulus sedang memberitahu kita bahwa hal pertama yang seharusnya kita lakukan ketika kita takut, khawatir, dan cemas adalah berdoa. Tapi yang sering kita lakukan apa? Kita cek tabungan kita dulu, cukup atau enggak. Kita cek kekuatan kita dulu, kita mampu menanggungnya atau enggak. Doa nanti terakhir. Waktu udah buntu baru kita berdoa. Tapi Paulus mau katakan seharusnya yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa, saudara. Dan di situ dikatakan nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran. Luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa dari doa. Kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Nyatakan saja apa yang menjadi kecemasan kita. Nyatakan saja apa yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan pernah lupa, saudara. Dia adalah Bapa kita. Amin, saudara. Nyatakan saja dengan penuh kejujuran, saudara. Nyatakan saja. Tuhan senang ketika kita jujur, saudara. Tuhan itu tidak minta kita berdoa kata-katanya harus indah dan puitis. Itu yang bikin kita minder berdoa, betul saudara ya. Teman kita doanya wow, ada remanya, AB, saudara, udah kayak puisi. Kita malu saudara, nggak bisa berdoa. Padahal yang Tuhan butuhkan adalah hati yang tulus dan jujur, saudara. Ya. Jadi ketika kita menyatakan kejujuran di hadapan Tuhan, kita sedang menyatakan kelemahan kita dan betapa kita bergantung kepada Tuhan. Dan perhatikan apa yang terjadi ketika kita datang dengan penuh kejujuran, saudara. Dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ketika kita khawatir, kita datang kepada Tuhan. Paulus tidak mengatakan, oh kekhawatiranmu pasti hilang, masalahmu pasti selesai. Paulus tidak berkata seperti itu. Ya. Tapi yang Paulus katakan adalah ketika kita datang di dalam doa, damai sejahtera Allah, kita terima memelihara hati dan pikiran kita. Masalahnya belum tentu hilang, saudara. Situasinya belum tentu berubah, tapi sikap hati kita yang sekarang berubah, saudara. Kita dipenuhi dengan damai sejahtera sekalipun situasinya mungkin belum berubah. Tapi kita diberikan ketenangan dan kekuatan. Itulah kekuatan dari doa, saudara. Dan saya mau katakan, harta kita tidak akan pernah bisa melakukan ini, saudara. Harta kita tidak akan pernah bisa memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena di situ dikatakan damai sejahtera Allah. Artinya hanya Allah yang memiliki damai sejahtera ini, saudara. Harta kita nggak bisa ngasih kita damai ini. Pekerjaan kita tidak bisa memberikan kita sejahtera yang melampaui segala akal. Hanya di dalam Kristuslah kita menerima semua ini dan kita mendapatkannya ketika kita berdoa. Amin, saudara. Ya. Jadi sekali lagi doa adalah sarana anugerah yang Tuhan tetapkan untuk memberikan kita damai sejahtera. Yang kedua, saudara, ya. Yakobus 5 ayat 16. Kita akan melihat betapa pentingnya saling mendoakan dan mengaku dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ayat ini menarik sekali bahwa ayat ini adalah ayat satu-satunya di dalam perjanjian baru yang memerintahkan kita untuk saling mengaku dosa dan mendoakan. Ayat satu-satunya di dalam Alkitab. Ya, di perjanjian baru. Jadi konteksnya saudara, ayat ini adalah jemaatnya Rasul Yakobus waktu itu ada yang sakit. Dan Yakobus bilang, datang ke penatua, minta doakan, akui dosa-dosamu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Itu yang Yakobus katakan. Jadi doa yang lahir dari iman akan menghasilkan
kesembuhan dan juga pengampunan. Luar biasa, saudara. Jadi di sini saudara, Yakobus tidak menampik bahwa ada penyakit-penyakit tertentu yang muncul karena seseorang berbuat dosa. Dan dia nggak akan sembuh sebelum dia mengakui dosa-dosanya dan didoakan, saudara. Tapi bukan semua penyakit, saudara ya. Jadi jangan orang sakit apa, ayo ngaku dosanya apa. Nggak begitu, saudara. Tidak semuanya. Tapi Yakobus mengatakan ada, ya. Karena kita melakukan dosa, maka kita sakit. Ada. Akui dosamu dan minta didoakan. Itulah kuasa dari doa, saudara. Doa adalah sarana anugerah yang Tuhan gunakan untuk mengkomunikasikan kesembuhan dan juga pengampunan. Yang waktu kita didoakan dan saling mengaku dosa, saudara, kita akan mengalami kesembuhan. Ya. Jadi Tuhan sudah menetapkan doa dari sesama. Ada hamba-hamba Tuhan, saudara, yang Tuhan sudah tunjuk sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kesembuhan dan juga pengampunan. Bukan karena hamba Tuhan itu punya kuasa, tapi dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengampuni dosa. Ya. Itulah sebabnya Yakobus katakan apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Seringkali kita suka, oh enggak, kita sama Tuhan aja. Enggak, ayat ini enggak bilang begitu, saudara. Kalau kamu enggak ngaku dosamu, datang merendahkan diri, ya kamu enggak sembuh. Itu yang Yakobus katakan, saudara. Karena Tuhan sudah menunjuk doa dari sesama, terutama ya dalam hal ini kan penatua, berarti hamba-hamba Tuhan. Datang, akui dosamu, minta didoakan. Maka kamu akan mengalami kesembuhan, saudara. Dan juga diampuni, itu yang Yakobus katakan, itu firman Tuhan katakan. Ada beberapa situasi di mana hanya ketika kita saling mendoakanlah, maka kesembuhan terjadi. Ada beberapa situasi di mana hanya ketika kita mengaku dosalah, maka kita benar-benar merasakan damai sejahtera, kita benar-benar merasa diampuni, saudara. Ada saat di mana kita tidak akan merasa tenang sampai kita mengaku dosa kita dan minta didoakan, saudara. Sebab itu saya mau katakan, inilah pentingnya saling mengaku dan saling mendoakan. Tidak ada satupun orang Kristen yang bisa mengalami pertumbuhan iman di dalam kesendirian. Kita semua butuh komunitas Injil. Apa itu komunitas Injil? Rayon, pemuda remaja, kaum wanita, haleluya family, kaum pria, sekolah minggu. Itu adalah komunitas Injil yang Tuhan sudah tunjuk. Disitulah tempat kamu bertumbuh, disitulah tempat kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Tidak ada satupun orang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa kita butuh komunitas? Karena kita perlu orang lain untuk memperkatakan firman di telinga kita, saudara. Kita selalu butuh satu dengan yang lain. Makanya kekristenan tidak pernah bicara tentang individualis, bukan. Selalu komunitas, saudara. Ya, tidak ada, sekali lagi, tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Amin, saudara. Mari, saudara, datang di wadah-wadah yang ada. Mari datang di rayon-rayon yang ada, saudara. Di rayon mana datang, saudara. Di situ kita saling mendoakan. Mari datang doa puasa, datang doa malam, saudara. Di situ kita menerima kekuatan, kesembuhan, penghiburan, hikmat, saudara. Itulah kuasa dari doa. Sarana anugerah yang Tuhan sudah tetapkan dan tunjuk untuk memberikan kita kasih karunia-Nya. Ada haleluya? Mari, saudara, jangan cuma jadi orang Kristen yang sendirian, datang pulang, gak kenal siapa-siapa, gak tergabung, saudara. Mari, kita mau bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saudara, di zaman yang semakin modern ini, saudara, seringkali kita itu berpikir doa itu hanya sebuah kewajiban. Betul, saudara ya? Sesuatu yang kita lakukan karena terpaksa, saudara. Atau kita juga berpikir bahwa doa adalah sebuah kegiatan yang hanya menyita waktu saya. Doa itu gak berdampak apa-apa. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa dan tekun berdoa, itu bukan Tuhan itu sedang mau menyita waktu kita. Tuhan tidak sedang mengatakan berhenti dari kegiatanmu sekarang, sembah aku sekarang. Tuhan tidak sedang mengatakan itu, saudara.
Ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk tekun berdoa, Tuhan sedang mau bilang kepada kita, aku rindu membangun hubungan dengan kamu. Duduklah diam, aku mau memberkati kamu. Itu doa, saudara. Tapi selama ini kita mikirnya doa itu buang waktu, menyita waktu. Enggak. Doa adalah Tuhan rindu membangun hubungan dengan kita. Dan dia rindu memberkati kita. Itu lewat doa, saudara. Doa itu seperti Tuhan berkata kepada kita, ini alat komunikasi buat kamu. Kalau kamu ngerasa cemas, khawatir, butuh kekuatan, berdoalah. Aku pasti akan menjawab doamu. Itu doa, saudara. Dan kita bisa dengan sangat yakin, tahu pasti doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Kenapa kita bisa yakin doa kita didengar? Nah, ini saya mau mengajak kita semua. Saya mau ajak kita semua ke Taman Getsemani di mana Yesus berdoa. Saudara tahu ketika di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, ada satu hal yang Tuhan doakan kepada Bapaknya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus bilang sama Tuhan, Bapa, kalau sekiranya cawan ini lalu, boleh enggak? Tapi bukan kehendakku, kehendakmu saja yang terjadi. Tuhan Yesus meminta kepada Bapaknya supaya dia tidak meminum cawan ini, saudara. Tapi perhatikan, doanya Tuhan Yesus seakan-akan ditolak. Tuhan Yesus harus meminum cawan murka Allah. Kenapa? Padahal Tuhan Yesus adalah tanpa dosa, Alkitab mengatakan. Dan Yakobus tadi katakan doa orang benar besar kuasanya. Kurang benar apa Tuhan Yesus? Alkitab mengatakan Yesus tanpa dosa. Tapi kenapa kali ini doanya tidak didengar, saudara? Tuhan Yesus harus tetap meminum cawan murka Allah. Jawabannya adalah karena di Taman Getsemani, saudara, Yesus berdoa bukan sebagai orang benar. Tapi Tuhan Yesus berdoa sebagai sin bearer bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia adalah dia menjadi penanggung dosa di Taman Getsemani. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Peluhnya terjatuh sampai menjadi darah. Menandakan apa? Betapa beratnya dosa yang harus dia tanggung. Dan itulah dosa-dosa kita, saudara. Yesus begitu ketakutan di Taman Getsemani. Orang-orang yang bukan orang Kristen biasanya suka ngeledekin iman Kristen. Tuhan kok ketakutan. Saya mau kasih tahu, saudara. Tuhan Yesus ketakutan bukan karena dia takut siksaannya, saudara. Dia ketakutan di Taman Eden karena dia tahu dosa manusia yang harus dia tanggung akan membuatnya mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Itu yang membuat Yesus ketakutan karena dia tidak mau terpisah dengan Bapaknya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan kalau bisa ini lalu Tuhan. Tapi karena kita, dia meminum cawan murka itu di Taman Getsemani. Doanya tidak didengar, saudara, karena kita. Yesaya 59 ayat 2 sering kita baca, saudara. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar adalah segala dosamu. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami ini, saudara. Muka Bapa berpaling daripadanya. Karena dia sedang menanggung dosa kita. Jadi di Taman Getsemani, Yesus berdoa seolah-olah dia adalah seorang pendosa. Sehingga Bapa menyembunyikan wajahnya dan tidak mendengar doanya. Di Taman Getsemani Yesus berdoa seolah-olah dia adalah seorang penjahat. Sehingga ia harus terpisah dengan Bapaknya, saudara. Jadi Yesus yang adalah seorang yang benar, rela tidak didengar doanya seperti seorang penjahat dan pendosa. Supaya kita yang adalah penjahat, pendosa, itu didengar doanya seperti orang yang saleh dan benar. Luar biasa, saudara. Jadi saudara, sore hari ini saya mau kasih tahu. Kalau saudara menghirup sedikit saja kebaikan dari Tuhan. Ketika saudara berdoa dan doa saudara itu didengar dan dikabulkan. Bukan karena kita saleh, saudara. Bukan karena kita rajin perpuluhan, rajin persembahan, bukan karena kita puasa, bukan karena kita rajin pelayanan, bukan. Tapi karena Yesus sudah membayar harganya bagi kita, makanya doa kita didengar, saudara. Bukan karena kita hebat. Ada satu cerita saya pernah baca satu kisah.
suku asli di Nepal, saudara. Ya, jadi ada suku asli di Nepal, mereka punya ritual yang unik tentang kepercayaan mereka. Jadi mereka itu suka naik ke atas gunung, melewati jalan yang berbahaya, bawa batu kayak gini. Kenapa saudara? Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu ada di atas gunung. Jadi mereka harus bawa batu ini. Dan mereka percaya semakin berat batu yang mereka bawa, Tuhan mereka semakin senang. Nah, ketika mereka diwawancara, saudara, ya, ketika mereka diinterview, salah satu orang dari mereka mengatakan begini, Tuhan itu tinggalnya di atas gunung, jadi kita harus mendaki ke atas untuk mendapatkannya. Saudara tahu ada sebuah masalah di sini. Bagaimana dengan mereka yang sakit dan lemah dan tidak bisa pergi ke atas gunung, saudara? Bagaimana dengan mereka yang kakinya cacat sehingga mereka nggak bisa jalan ke atas gunung? Dosanya berarti nggak bisa diampunin, saudara. Disinilah kabar baik Injil menjadi begitu indah dan nyata bagi kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan dewa yang lain. Dewa yang lain kita harus naik ke atas gunung, tapi Yesus meninggalkan gunung kemuliaan Allah untuk turun mendapatkan kita. Sehingga kita yang lemah, kita yang nggak bisa naik karena dosa kita nggak perlu naik. Karena Tuhan yang turun mendapatkan kita. Kalau orang-orang di Nepal sana, saudara, harus bawa batu yang begitu berat, Yesus, Allah yang menjadi manusia, turun ke dunia, dia mengambil dosa kita satu-satu. Pelanggaran kita diambil, dia taruh di punggungnya, dan dia bawa ke bukit Golgota, saudara. Di atas kayu salib, dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu karena dosa kita, saudara. Yesus rela ditinggal oleh Bapaknya karena dosa kita. Supaya apa? Supaya Bapa bisa berkata kepada kita, anakku, anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai sini boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau kita mengalami kebaikan Allah yang luar biasa, kalau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, sekali lagi, bukan karena kita baik, saudara. Bukan karena kita rajin pelayanan, bukan. Tapi karena ada seorang pribadi 2000 tahun lalu tergantung di atas kayu salib, dia tidak bersalah, tidak berdosa, tapi dipermalukan. Dia digantung di sana, saudara. Dia ditelanjangi di sana, saudara. Dan dia berteriak kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Bapa mendengar seruan orang benar ini. Tirai terbelah, jalannya terbuka. Dan Alkitab katakan, sekarang kita bisa masuk dengan penuh keberanian kepada tahta Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, saudara. Luar biasa. Terakhir saya mau kita semua baca ayat ini, saudara. Saudara-saudari, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita. Suatu pintu yang hidup. Karena Imam Agung itu memerintah atas seluruh umat Allah. Marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa rasa takut dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya, sebab secara rohani hati kita sudah dipercik dengan darah yang menyucikan nurani kita dari beban dosa dan rasa bersalah. Dan secara rohani juga tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Doa kita didengar bukan karena kita, tapi karena Yesus sudah bayar harganya bagi kita. Jalannya sekarang terbuka. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Apa implikasinya dalam kehidupan kita? Doa sekarang tidak lagi terasa seperti sebuah kewajiban. Tapi ini privilege, saudara. Doa itu sebenarnya sebuah berkat. Ya, di dalam Kristus sekarang kita bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta Allah dan memohon pertolongan. Dan kita bisa dengan yakin Allah mendengar doa kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Di dalam Kristus kita bisa sangat dengan yakin doa kita didengar.
Bukan karena kita adalah orang saleh, tapi karena Kristus sudah membuka jalannya. Mari kita tundukkan hati, kepala kita. Kita mau siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus.